Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. Selamat pagi menjelang siang. Kembali lagi dengan saya Hikmatul Hasanah dengan NIM 2024-1012-682. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan media dan klasifikasi media menurut para ahli, serta dosen pengampunya yakni Bapak Dr. Ahmad Ikhwanul Mutakin MPDI. Selanjutnya, latar belakang sejarah perkembangan media. Perkembangan media tidak terlepas dari kebutuhan manusia untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan mendokumentasikan pengetahuan. Faktor utama yang mendorong evolusi media salah satunya adalah kebutuhan komunikasi dan informasi. Sejak zaman prasejarah, manusia menggunakan lisan dan simbol untuk berkomunikasi. Komunikasi telah berkembang pesat dari zaman kuno hingga era digital saat ini. Berikut adalah tahapan dalam sejarah perkembangan media. Yang pertama yaitu era komunikasi lisan, masa prasejarah sampai 3000 sebelum Masehi. Dalam era ini, media utama yang digunakan adalah bahasa lisan. Komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa perantara. Nah, contohnya tradisi bercerita dari mulut ke mulut. Jadi, berikut adalah beberapa karakteristik utama di era ini, yaitu penggunaan bahasa lisan dan isyarat. Lukisan gua sebagai media komunikasi lisan dalam penyampaian pengetahuan. Yang kedua yaitu era tulisan. 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Media utama yang digunakan adalah tulisan pada batu, daun lontar, papirus, dan kertas. Kemunculan aksara Mesopotamia dan hieroglif Mesir, serta contohnya manuskrip kuno serta surat. Era tulisan 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi ini menandai perkembangan signifikan dalam sejarah komunikasi manusia, ditandai dengan muncul sistem tulisan dan media penulisan yang kemungkinan penyimpanan serta penyebaran informasi secara lebih luas dan permanen. Nah, yang ketiga yaitu era cetak 1400 sampai 1800 Masehi. Di era ini penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg atau pada tahun 1450 dan penyebaran informasi melalui buku, koran, dan majalah. Contoh yaitu koran pertama Relation pada tahun 1605. Jadi, era cetak membawa perubahan mendasar dalam cara informasi disebarkan dan diakses, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan, agama, dan budaya. Nah, yang keempat, era media massa elektronik pada tahun 1800 sampai 2000 Masehi. Nah, pada era ini yaitu kemajuan teknologi, radio, televisi, dan film. Informasi sudah dapat diakses lebih cepat dan lebih luas. Contohnya, ada radio BBC pada tahun 1922, televisi pertama oleh John Logie Baird pada tahun 1925. Di perkembangan teknologi elektronik memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan luas, mengubah dinamika interaksi sosial dan akses informasi. Berikut adalah beberapa tonggak penting dalam era ini. Contohnya, penemuan telegraf pada tahun 1884 yang sekarang dinamakan telegram. Nah, tadi sangka sudah yang terakhir yaitu era digital dan internet pada tahun 2000 Masehi sampai sekarang. Perkembangan komputer pada masa ini cukup melesat. Internet, media sosial, bahkan AI. Nah, penyebaran informasi ini bersifat real time atau global. Contohnya Google pada tahun 1998 dan Facebook pada tahun 2004. Dan masih banyak lagi. Jadi, era digital dan internet pada tahun 2000 sampai sekarang menandai transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, ditandai dengan kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi, mengembangkan perkembangan, misalnya peningkatan akses internet dan perangkat mobile, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, klasifikasi media menurut para ahli. Para ahli mengklasifikasikan media berdasarkan berbagai aspek seperti teknologi, fungsi, dan bentuk
komunikasi. Berikut beberapa pendapat ahli. Yang pertama, menurut Edgar Dale pada tahun 1946 atau mengkerucut pengalaman. Media yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat abstraksi dan konkretisasi pengalaman. Nah, yang kedua, pengalaman langsung, simulasi pengalaman nyata, dan mempresentasi visual dan verbal. Yang kedua, oleh Gertach dan Elite pada tahun 1980. Media pembelajaran. Media dibagi menjadi 6 kategori. Yang pertama, objek nyata, model, gambar, audio, video, dan multimedia. Yang ketiga, oleh Robert Heinrich, Michael Molenda, dan James D. Russell pada tahun 1993, yaitu teknologi pembelajaran. Klasifikasi media berdasarkan bentuk komunikasi, media cetak, media audio, media visual, media audiovisual, dan media berbasis komputer. Tak disangka, klasifikasinya sudah yang terakhir nih oleh MC Quayle pada tahun 2005, disebut media massa. Nah, media massa ini apa saja sih? Yaitu media dikategorikan menjadi 3, yaitu media cetak seperti koran dan majalah, media elektronik seperti radio, televisi, dan media digital seperti internet dan media sosial. Nah, berikut contoh gambar komputer pada zaman dahulu. Nah, kesimpulan dari PowerPoint yang saya buat yaitu sejarah perkembangan media menunjukkan bagaimana manusia terus berinovasi dalam cara berkomunikasi, menyebarkan informasi, dan membangun interaksi sosial. Dimulai dari komunikasi lisan, berkembang ke tulisan, cetak, elektronik, hingga era digital. Setiap tahap membawa perubahan signifikan dengan cara informasi dikemas dan diterima oleh masyarakat. Kemajuan teknologi menjadi faktor utama dalam evolusi media, dari penemuan mesin cetak, elektronik, hingga era digital. Setiap tahap membawa perubahan signifikan dengan cara informasi dikemas dan diterima oleh masyarakat. Kemajuan teknologi menjadi faktor utama dalam evolusi media, dari penemuan mesin cetak juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain dengan munculnya media digital dan internet. Komunikasi menjadi lebih cepat, global, dan interaktif. Oleh karena itu, pemahaman tentang sejarah media menjadi penting untuk mengantisipasi perkembangan masa depan serta pemanfaatan secara bijak. Nah, berikut referensinya saya mengambil dari beberapa jurnal. Terima kasih, kurangnya banyak, lebihnya nggak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Bye-bye.